Timnas Portugal tiba di Indonesia. Shin Tae-yong, 90% sudah siap lawan Portugal di FIFA Matchday. Suasana Bandara Soekarno-Hatta pagi ini dipenuhi oleh kegembiraan dan antusiasme para penggemar sepak bola Indonesia. Timnas Portugal akhirnya tiba di Indonesia, siap untuk pertandingan persahabatan melawan Timnas Indonesia dalam rangkaian FIFA Matchday yang akan digelar pada 2 Juni 2024 mendatang. Kedatangan mereka disambut meriah oleh para pendukung yang memadati terminal kedatangan internasional. Di tengah keramaian, terlihat senyum puas dari wajah pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Dalam konferensi pers yang digelar segera setelah kedatangan Timnas Portugal, Shin Tae-yong menyampaikan optimisme dan keyakinannya terhadap persiapan timnya. Persiapan kami sudah mencapai 90%. Kami telah bekerja keras untuk meningkatkan performa tim dan memastikan bahwa kami bisa tampil maksimal dalam pertandingan nanti, ujar Shin Tae-yong dengan penuh semangat. Pelatih asal Korea Selatan tersebut juga menekankan pentingnya pertandingan melawan Portugal sebagai bagian dari upaya Timnas Indonesia untuk mengukur kemampuan mereka di kancah internasional. Portugal adalah tim yang sangat kuat dengan pemain-pemain kelas dunia. Ini akan menjadi ujian berat bagi kami, tapi juga kesempatan besar untuk belajar dan berkembang. Shin Tae-yong juga memuji semangat para pemain Timnas Indonesia yang menunjukkan dedikasi tinggi dalam setiap sesi latihan. Para pemain sangat bersemangat dan bekerja keras. Kami telah mempelajari gaya bermain Portugal dan merencanakan strategi yang tepat untuk menghadapi mereka. Saya yakin kami bisa memberikan perlawanan yang sengit, tambahnya. Sementara itu, kedatangan Timnas Portugal juga disambut dengan berbagai kegiatan seremonial yang melibatkan perwakilan dari PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. PSSI juga menyatakan bahwa mereka telah mempersiapkan segala hal dengan matang untuk menyambut tim tamu, termasuk pengamanan dan akomodasi. Ini adalah momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Kami sangat bangga bisa menjamu tim sekelas Portugal dan kami berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh semua pihak, kata Ketua Umum PSSI dalam sambutannya. Pertandingan persahabatan ini diharapkan bisa menjadi ajang yang menginspirasi para pemain muda Indonesia dan semakin mempopulerkan olahraga sepak bola di tanah air. Antusiasme dari para supporter pun semakin memuncak menjelang hari pertandingan. Sebagai persiapan akhir, Timnas Indonesia akan menjalani beberapa sesi latihan intensif dan laga uji coba untuk memastikan mereka berada dalam kondisi prima pada saat pertandingan. Shin Tae-yong juga berharap dukungan penuh dari para supporter yang akan memenuhi stadion untuk memberikan semangat kepada tim Garuda. Dengan persiapan yang matang dan semangat juang yang tinggi, Timnas Indonesia siap untuk menghadapi tantangan besar ini. Semua mata kini tertuju pada 2 Juni 2024, di mana stadion akan bergemuruh dengan sorak-sorai para pendukung, menyaksikan pertemuan dua tim dari benua berbeda yang sama-sama berjuang untuk meraih kemenangan. Bukan Shin Tae-yong, sosok tak asing bagi Timnas Indonesia ini justru akui dapat tawaran latih Korea Selatan. Nama pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dihubungkan sebagai pelatih baru Korea Selatan. Kontrak Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia sedianya selesai pada Desember 2023 lalu. Mengingat agenda penting Timnas Indonesia seperti Piala Asia hingga kualifikasi Piala Dunia berakhir pada Juni, maka ST setuju perpanjangan kontrak jangka pendek dengan PSSI. Shin Tae-yong sempat mengakui dia mendapatkan tawaran kontrak dari negara lain di luar Asia Tenggara. Sampai akhirnya, target lolos 16 besar Piala Asia dan 8 besar Piala Asia U23 yang dicapai Shin Tae-yong memastikannya meraih perpanjangan kontrak sampai 2027 mendatang. Hal ini pun membuat Korea Selatan sudah tak bisa lagi membawa mantan pelatihnya kembali ke Stadion Olimpiade Seoul. Menariknya, sosok yang tidak asing bagi Timnas Indonesia pun meramaikan bursa pelatih anyar negeri ginseng tersebut. Adalah pelatih Timnas Irak,
Yesus Casas yang dilaporkan media Irak, Win sempat mendapatkan perhatian dari Federasi Sepak Bola Korea Selatan, KFA. Pelatih timnas Irak Yesus Casas dari Spanyol, mendapatkan perhatian besar dari KFA. Dia secara resmi dihubungi oleh mediator yang diakreditasi oleh KFA, tulis Win dikutip Kamis, 16 Mei 2024. Pada tawaran tersebut, lanjut Win, KFA telah meyakinkan Yesus Casas atas tawaran yang telah disodorkan tersebut. Yesus Casas pun diminta untuk syarat tambahan demi memuaskan sang pelatih selama memimpin Korea Selatan. Ketertarikan KFA ini pun berimbas pada kepanikan Federasi Sepak Bola Irak langsung menyiapkan perpanjangan kontrak bagi Yesus Casas. Ketertarikan KFA ini mendorong PSSI Irak untuk menghubungi pelatih dan menekankan pentingnya untuk mencapai target lolos ke Piala Dunia 2026, tulis laporan tersebut. Beruntung, Yesus Casas tetap profesional pada pekerjaannya dan memastikan Irak berada di jalur yang benar menuju Piala Dunia 2026. Ketika federasi menghubungi Yesus Casas, dia merasa didukung dan merasa bahwa dia sangat penting untuk Irak, lanjut laporan tersebut. Menariknya, Yesus Casas sempat terbuai dengan tawaran tersebut. Namun akhirnya keputusan bulat diambil Yesus Casas dengan setia pada Irak termasuk obrolan soal perpanjangan kontrak. Laporan tersebut menegaskan bahwa Yesus Casas menolak tawaran melatih Korea Selatan. Dia menghormati kontraknya dan bersama tim siap melanjutkan perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Casas pun menolak tawaran Korea Selatan, tulis laporan tersebut. Keseriusan Casas pun dipastikan dengan penolakan tawaran lain yang datang padanya seiring dengan berjalannya kontrak bersama Federasi Irak. Dia akan memikirkan tawaran yang tersedia dan menentukan tujuan berikutnya setelah kontrak bersama Irak berakhir, tulis Win. HFP.